Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas pada video ini tentang saluran serta penyebar dan pembawa agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu saluran penyebaran agama Hindu di Indonesia. Ada 4. Yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui pernikahan, yang ketiga melalui pendidikan, dan yang keempat melalui peperangan. Nah, kita bahas yang pertama, melalui perdagangan. Saluran perdagangan adalah saluran yang paling efektif dalam menyebarluaskan agama Hindu. Para pedagang India sudah sejak lama melakukan hubungan dagang dengan daerah lain, termasuk Indonesia. Pada saat berdagang, mereka tidak langsung kembali, tidak langsung pulang ke daerah asalnya mereka tersebut. Mereka menetap sementara untuk mengisi perbekalan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Dan pada masa itu juga mereka tidak bisa langsung pulang pergi begitu saja dari tempat mereka berdagang ke tempat asal mereka, karena tempat berdagang mereka dengan tempat asal mereka kan melalui laut atau dengan kapal. Artinya mereka melakukan perdagangan antar pulau. Jadi dia bisa dengan mudah pulang pergi. Nah, pada saat itu penduduk setempat ada yang tertarik dengan agama Hindu ini sehingga berniat untuk mempelajarinya lebih lanjut. Nah, yang kedua yaitu melalui pernikahan. Pernikahan adalah salah satu penyebaran agama Hindu yang cukup efektif. Pada saat para pedagang India berinteraksi dengan penduduk setempat, ternyata ada penduduk setempat yang tertarik dengan para pedagang maupun sebaliknya, sehingga nantinya terjadi interaksi hingga terjadilah pernikahan antara pedagang yang datang dengan penduduk setempat. Nah, dengan terjadinya pernikahan tersebut, nantinya mereka akan memilih untuk ikut turut menganut agama Hindu seperti para pedagang. Nah, yang ketiga adalah melalui pendidikan. Melalui pendidikan, penduduk setempat yang tertarik dengan agama Hindu ada yang sampai berlayar ke India untuk mempelajari atau mendalami agama Hindu langsung di daerah asalnya. Nah, selanjutnya melalui peperangan. Melalui peperangan ini terdapat dugaan ada penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Hindu di India terhadap penduduk setempat sehingga berkembanglah kerajaan bercorak Hindu di Indonesia. Nah, itulah kira-kira 4 penyaluran agama Hindu di Indonesia. Nah, berikutnya kita bahas tentang beberapa teori tentang pembawa dan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Yaitu pertama tentang teori Brahmana, kedua Ksatria, ketiga Waisa, yang keempat Sudra, dan yang kelima adalah teori arus balik. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh G.C. Van Leur. Menurut teori ini, golongan yang menyebarluaskan agama Hindu adalah kaum Brahmana. Mereka diundang oleh kepala suku setempat untuk mengajarkan agama Hindu sekaligus melegitimasi kekuasaan raja-raja di Nusantara, setingkat dengan raja-raja di India. Teori Brahmana diperkuat oleh peninggalan-peninggalan prasasti kerajaan Hindu yang banyak menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa dalam kitab suci agama Hindu yang terdapat di dalamnya tersebut dan hanya bisa dibaca oleh kaum Brahmana. Nah, yang kedua adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan G.L. Mons. Menurut mereka, agama Hindu disebarluaskan oleh golongan Ksatria. Mengapa? Karena agama Hindu di Indonesia berkembang pada abad ke-4 sampai ke-5 Masehi, bertepatan waktunya dengan masa keruntuhan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Para anggota bangsawan India ini melarikan diri ke Indonesia dan berhasil menaklukkan kelompok-kelompok suku setempat hingga akhirnya membangun koloni-koloni. Ada juga yang membantu suku-suku setempat dalam peperangan antar suku hingga meraih kemenangan. Nah, sebagai balasannya, mereka nanti diperbolehkan untuk menikahi putri kepala suku. Nah, mereka nantinya menjadi pengganti kepala suku dan menjadi raja.
Nah, akhirnya berkembanglah kerajaan-kerajaan Hindu ini di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.G. Krom. Golongan Waisa ini adalah golongan para pedagang yang banyak melakukan perdagangan antar daerah tadi, sudah dijelaskan, dan termasuk berinteraksi dengan para pedagang di Indonesia. Nah, golongan ini ada yang akhirnya menikahi penduduk setempat, dan penduduk yang dinikahi ini tersebut nanti akan kemudian memeluk agama Hindu seperti para pedagang, dan berkembanglah agama Hindu di Indonesia. Nah, yang keempat adalah teori Sudra. Teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber. Nah, Sudra ini adalah kelompok-kelompok yang terbuang atau kelompok-kelompok Buddha. Menurut teori ini adalah agama Hindu disebarluaskan oleh golongan Sudra karena golongan Sudra atau golongan-golongan yang terbuang ini berlayar ke daerah-daerah lain untuk mengubah nasib mereka yang kurang beruntung di India. Nah, yang terakhir, teori arus balik. Teori arus balik dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Menurut teori ini, bangsa Indonesia lah yang memiliki peran aktif dalam proses penyebarluasan agama Hindu di Indonesia. Setelah penguasa dan penduduk setempat berinteraksi dengan para pedagang-pedagang Hindu dan petapa-petapa dari India, mereka menjadi tertarik dan mengirim perwakilannya ke India untuk mempelajari agama Hindu setelah kembali berlayar dan setelah itu kembali belajar pelajar itu ke Indonesia. Nah, itulah yang mengajarkan dan menyebarluaskan agama Hindu di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah penyebaran agama Buddha di Indonesia. Berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha langsung disebarluaskan oleh kelompok biksu atau biksuni yang berlayar ke berbagai penjuru dunia. Mereka memiliki kewajiban menyebarluaskan agama Buddha ke seluruh dunia. Penduduk setempat tertarik dan ingin mempelajari lebih lanjut agama Buddha. Banyak yang berangkat langsung ke India untuk memperdalam agama Buddha. Dan setelah kembali dan menjadi biksu atau biksuni, mereka pun turut menyebarluaskan agama Buddha. Nah, pada sekitar abad ke-5, agama Buddha mulai dikenal di Indonesia. Pada akhir abad ke-7, Aising, pejarah Buddha dari Tiongkok, berkunjung ke Pulau Sumatera yang kala itu disebut Swarnabumi, tepatnya di Kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan agama Buddha disebarluaskan dan diterima banyak oleh rakyat dengan Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran agama Buddha. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.